Minggu kemarin kita telah menelusuri beberapa definisi tasawuf dengan berbagai pendapat yang kadang perbedaannya sangat jauh, kadang perbedaan sedikit. Pada kesimpulannya saya bisa menyimpulkan dari sekian definisi yang kadang-kadang kontradiktif itu, pada dasarnya seperti yang paling efisien lah, yang paling simple. Definisi tasawuf itu huwa sofaun wa musyahadah. Apa? Membersihkan diri, yang tujuannya membersihkan diri itu apa? Musyahadah, menyaksikan Allah. Jadi sofaun wasilah, musyahadah ghoyah. Sofaun wasilah, perantaranya, tujuannya musyahadah. Kenapa? Karena semua orang tasawuf itu tujuannya cuma satu, ma'rifat kepada Allah. Tujuan pokok yang paling dituju orang sufi itu ma'rifatullah. Ma'rifat itu bukan sekedar ilmu beda. Ilmu tahu, kalau ma'rifat kenal. Kalau kenal kan lebih kenal. Kalau ilmu cuma tahu. Sehingga para sufi menganggap ma'rifat itu makom yang paling tinggi setelahnya nubuah. Jadi setelahnya Nabi itu arif yang paling tinggi itu. Sangisore nubuah itu ma'rifat. Sangisore nubuah, risalah nubuah. Nah, caranya menuju kepada ma'rifat ya dengan musyahadah. Caranya menuju musyahadah ya dengan sofaul qalb, sofaul batin, sofaul nafas. Membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan diri. Baru mencapai, itu baru caranya itu. Nah, tapi dalam membersihkan diri itu hati-hati. Kadang-kadang godaannya sangat banyak. Masih di jalan lagi membersihkan, dikira udah nyampe, terus udah berhenti di situ. Tujuannya cari menyelam laut, cari mutiara, kegoda dengan ikan kecil-kecil. Ikan keluyur menggoda, akhirnya sibuk nangkep ikan. Lupa tujuan mencari mutiara. Tujuannya ma'rifat, belum saya ma'rifat, sudah banyak muridnya, doanya sudah mujarab, lali wes. Lucu lupa tujuan ma'rifat, sibuk kursi tamu tok. Padahal itu merupakan ujian itu. Kalau Anda diberi oleh Allah doanya saja, ujian itu. Menurut orang sufi ya, dikira hebat apa? Anda sampean doanya wong mustajab, itu ujian dari Allah. Sombong orang jalan. Setelah itu langsung cerita, wah itu orang itu bisanya saya doain, itu orang itu, nah dia tuh bangkrut tuh, karena nggak nurut saya, dikira Allah diatur dia apa? Jadi banyak sekali orang itu menuju awal niatnya bagus, litolabil ma'rifah, tapi di tengah jalan mendapatkan keasikan yang menggoda sehingga lali, lupa tujuan ma'rifat. Apa? Sudah ada karomah, makomnya masih makom taubat, makomnya masih makom warok, masih makom zuhud, masih makom apalah, tapi sudah diberi kemuliaan oleh Allah. Sebentar ya, kalau mau makom saya tulis. Ini ringkasnya ini, kalau rinci sih. Menurut Imam Syekh Abdul Qadir Jilani makom itu 40. Taubat, ada naik warok, ada naik zuhud. Pertama kali orang masuk sufi, tasawuf, tarekat, taubat kepada Allah. Taubat saja macam-macam. Ada taubat dari dosa seperti saya. Ada taubat dari lali, teledor, lupa, kepleset, tidak sengaja. Itu merasa dosa itu para ulama. Taubatnya para ulama. Ulama kok teledor, ulama kok goflah, ulama kok lupa sholat. Ulama masa lupa sholat. Kalau kita taubat dari dosa, kalau para ulama lupa aja dari dosa. Ditulis kalau yang mau nulis. Taubat ada 3 macam. Taubatul awam anil dzunub wal ma'asi. Taubatul ulama anil ghaflati wan nisyan. Taubatnya ulama dari lupa dan teledor. Ada lagi taubatul khawas. Orang sufi taubatnya dari apa? Dari asy'ur bil wujud. Merasa dirinya ada itu udah dosa. Merasa dirinya eksis itu udah dosa itu.
merasa dirinya ada. Menurut orang sufi, setiap orang merasa dirinya ada berarti musyrik. Jadi yang ada dua nanti, Allah dan dia. Padahal selain Allah tidak ada. Selain Allah itu tidak, yang ada hanya Allah. Kita ini diadakan. Jadi bukan ada namanya. Paham betul? Kita ini maujud, diadakan. Jadi yang wujud siapa? Yang ada siapa? Allah. Coba kalau nggak diadakan, nggak apa ada kita ini. Kita ini hanya diadakan. 70 tahun, 20 tahun, 90 tahun paling banyak. 100 tahun deh. 100 tahun dah lah, sudah muntah berak di atas tempat tidur dah. Ngapain dah? Cucunya udah ngarep kapan kakek mati, orang mati gitu. Jadi kita ini tidak ada. Ketika kita merasa ada, musyrik menurut orang sufi. Merasa ada, maka kita harus selalu merasa apa? Kita harus selalu merasa diadakan. Kita ini harus selalu merasa bahwa kita ini sebenarnya diadakan, bukan ada. Karena ada cuma Allah. Ini tobat. Jadi ada 3 macam tobat ya. Taubatul awam 'anil dzunub wal ma'asi, taubatul ulama 'anil ghaflati wan nisyan. Ulama lupa, ulama terlena itu dosa. Taubatul khawas 'anil syu'ur bil wujud, merasa dirinya ada. Terlapan apa? Sekilas kalau merasa dirinya ada, itu sudah dosa besar. Kalau di antara kita duduk 5 menit nyebut saya 200 kali, Masya Allah. Kalau nggak ada saya, nggak karu-karu PBNU ini. Makanya saya selalu. Coba teman-teman semua apa kata saya gitu. Coba kalau udah gini, sudah berantakan, saya lah yang tanggung jawab, yang repot. Mau nyebut saya, ngomong 5 menit nyebut saya 200. Dikira nggak ada saya lain apa? Dikira yang diajak ngomong juga nggak punya saya apa? Sebenarnya juga punya saya. Tapi sayanya kita ini sementara. 70 tahun sayanya kita ini. Akunya aku ini. Yang selama-lamanya adalah aku Allah, saya Allah, engkau Allah, dia Allah. Yang selama-lamanya. Makanya Al-Hallaj mengatakan, Anallah, aku Allah itu benar. Gak salah. Anallah, aku Allah. Gak salah itu. Apa artinya? Yang sebenar-benarnya aku, itu Allah. Halal gak ono, halal gak ada halal ini. Saya ini gak ada kata halal. Yang sebenar-benarnya aku, yang gak akan mati selama-lamanya, Allah. Aku yang gak akan hilang-hilang. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Yang sebenarnya engkau ya Allah. Engkau Agus, engkau Herman, alah, 70 tahun, 20 tahun. Tapi Allah, engkau selamanya. Makanya, La ilaha illa anta. Yang sebenarnya dia Allah. Dia Herman, dia Mastur, 70 tahun. Yang sebenarnya dia adalah Allah. Makanya, La ilaha illa huwa. Jadi, ana, anta, huwa, itu Allah. Paham betul? Ini jangan salah paham ya. Nanti salah paham nanti malah gendeng nanti kalau salah paham. Yang sebenar-benarnya aku, yang sebenar-benarnya dia, yang sehakikat-hakikatnya engkau adalah kita yang dipinjemin 70-80 tahun, pinjam silakan kamu pakai. Nanti bentar lagi nggak ada. Aku Agus sebenarnya nggak ada, aku saya sebenarnya nggak ada. Tadinya juga nggak ada, sekarang ada, bentar lagi juga nggak ada. Tapi kalau aku Allah selamanya, engkau Allah selamanya, dia Allah selamanya. Makanya la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Kenapa qul huwallahu ahad ada huwanya? Kenapa enggak qulillahu ahad? Katakan Muhammad Allah satu, kok ada qul huwa? Kenapa ada huwanya barang itu? Warna huwanya tuh supaya hadir di dalam hati. Coba kalau kamu ngomong dia datang. Dia siapa kan? Ngajuratin ono kan? Misalkan kita lagi nunggu sekjen, oh itu dia datang. Ini kan ngajuratin ono gambar sekjen. Paham kan? Misalkan kita lagi nunggu kisah, oh, beliau datang. Beliau itu langsung dikira kisah, gambarnya kisah di sini di benak kita. Nah, makanya qul katakan huwa hadir dalam hati. Dia Allah. Coba kalau nggak ada dianya, Pak Marsudi datang, ya udah, gitu aja enggak. Kisah Rabu, udah nggak ada dalam ini. Tapi kalau beliau datang, coba pelan-pelan, dipahami dulu pelan-pelan. Nanti paham lama-lama. Kita sekarang lagi nunggu Pak Marsudi misalkan sekjen, dia datang. Dia tuh
Nah pikiran saya langsung metu Pak Marsudina, gambarannya keluar, paham betul? Hadir di sini. Tapi kalau Pak Marsudi datang, udah itu aja. Kalau dia datang, tapi kalau dia datang, begitu pula engkau datang, begitu pula aku. Nama nggak perlu, yang penting aku, engkau, dia. Paham betul? Jadi taubat